Selamat siang dan atau selamat pagi dimanapun kalian berada. Welcome back again to my channel, Bonafide Channel. Sekarang hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 17:10 malam waktu Indonesia Barat. Kita kan sudah mengetahui bahwa besok adalah pertandingan kelanjutan matchday ketiga dalam babak grup Piala AFF 2024-2025. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau Championship. Tanpa basa-basi, marilah kita menurunkan starting 11. Saya sarankan starting 11 menurut saya. Yang pertama saya turunkan itu Cahya Supriyadi dan Erlangga Setio. Kipernya itu tergantung selera coach Sintayong yang mana. Di depannya 3 back, yaitu Donitri Pamungkas, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Di sampingnya sebagai wing kiri itu saya percayakan kepada Pratama Arahan. Wing kanan saya percayakan kepada Asnawi Mangkualam Bahar. Sebagai DMF, sebagai box to box atau sebagai filter serangan lawan, saya percayakan kepada Rivaldo Papahan. Di depannya saya percayakan kepada Robby Darwish dan Arkan Fikri. Sebagai ujung tombak timnas Indonesia, saya sarankan 3 striker yang sangat sudah teruji. Yang pertama yaitu Ronaldo Kuateh, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Ronaldo Kuateh sebagai wing kanan, sebagai penyerang kiri. Center forwardnya itu saya percayakan kepada Rafael Struijk, dan sebelah kanannya itu saya percayakan penyerangan timnas Indonesia kepada Hoki Caraka. Yang sudah kita lihat, yang sudah kita ketahui waktu kita pertandingan lawan Laos kemarin pada hari Kamis. Pada hari Kamis kemarin tanggal 12 Desember 2024 itu kita kekurangan itu di lini tengah. Di lini tengah kita itu tidak ada yang bisa untuk menguasai pertandingan. Sehingga kita kebobolan, sehingga striker Laos atau penyerang Laos itu dapat menguasai lini tengah. Waktu kita melawan Vietnam itu nggak bisa terjadi lagi. Tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Kita sudah mengetahui saat pemain Vietnam itu pada kualifikasi ronde kedua itu pemain tengah Vietnam itu kuat. Jadi kita harus menguasai di lini tengah timnas Indonesia. Tugasnya yaitu Robby Darwish dan Rivaldo Papahan untuk menguasai lini tengah, dan Arkan Fikri. Arkan Fikri saya lihat waktu pertandingan lawan Laos kemarin itu sangat terjadi kesalahan basic yang dilakukan oleh sebagai pemain, yaitu mengumpan bola atau mendistribusikan bola, bertahan, dan segala macam. Itu tidak boleh terjadi saat kita melawan tim kuat di grup ini lawan Vietnam. Kenapa? Kita sudah mengetahui bahwa Vietnam akan membalas dendam karena mereka sudah mengalami 3 kekalahan lawan timnas Indonesia. Sehingga kita harus menguatkan lini tengah nih. Lini tengah adalah kunci pertandingan Indonesia lawan Vietnam untuk besok. Untuk strikernya saya percayakan kepada Ronaldo Kuateh. Kita sudah mengetahui Ronaldo Kuateh pada saat kita sudah melihat kemampuan atau skill yang dimiliki atau talenta yang dimiliki Ronaldo Kuateh pada saat di
saat SEA Games, jadi Ronaldo Kuate itu bisa dia di lini serang di sebelah kiri bagian timnas Indonesia. Dia bisa mengolek-ngolek, mengocek-kocek, menari-nari sebelah kiri, bisa mengumpan secara bagus ke tengah di Rafael Strike, dan bisa membuka ruang. Kita punya 3 kemampuan yang bisa bertukar-tukar di sekeliling sini nih. Hoki Caraka nanti bisa di sisi kiri, Ronaldo Kuate sebelah kanan, atau Hoki Caraka sebelah tengah, atau Ronaldo Kuate sebelah tengah, Rafael Strike sebelah kiri. Itulah keunggulan pemain-pemain timnas Indonesia, bisa bermain di semua posisi di depan, sehingga Coach Sintayong tidak perlu pusing lagi dalam formasi Ronaldo Kuate di kiri, tapi bisa dalam permainan dalam game Ronaldo bisa berpindah di segala posisi di lini serang, sehingga kita tidak terlalu tidak bisa terbaca oleh lawan, bisa cair lah di lini depan. Kita manfaatkan Marcelino tidak bisa bermain karena kartu merah kemarin. Makanya saya fungsikan di lini tengah itu Robby Darwish dan Akam Fikri untuk mengumpan bola yang manja di depan kepada Rafael Strike, Ronaldo Kuate, atau Hoki Caraka. Hoki Caraka saya posisikan sebelah kanan karena kemarin kita lihat pas saat lawan Laos dia tidak berfungsi dengan baik di posisi tengah. Makanya saya geser dia ke kanan supaya bisa dia lebih mobile dia di sebelah kanan. Kan semua bisa mobile di segala posisi. Makanya semua bisa berpindah-pindah. Jadi saya sarankan kepada Coach Sintayong supaya bisa menurunkan formasi ini, supaya permainan kita tidak terlalu tegang, tidak terlalu bisa dibaca oleh lawan, sehingga permainan kita bisa itu menjadi cair, menjadi indah, enak dilihat oleh para supporter timnas Indonesia. Itu Rivaldo Papahan, tadi saya ulangi, Rivaldo Papahan itu sebagai filter penyerangan timnas Vietnam ke pertahanan Indonesia. Itu fungsinya Rivaldo Papahan. Robby Darwish dan Akam Fikri sebagai pengumpan atau distribusi bola. Khususnya Akam Fikri jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan basic lagi. Untuk pertandingan besok pertandingan sangat-sangat kuat lawannya, yaitu Vietnam. Vietnam kita tahu sudah menurunkan tim inti untuk di Piala AMEC ini, ASEAN Mitsubishi Asian Cup ini. Jadi sehingga Robby Darwish dan Akam Fikri tidak boleh membuat kesalahan apapun, kesalahan basic. Itu khususnya kesalahan basic atau kesalahan dasar yang dimiliki oleh pemain sepak bola, yaitu pengumpan bola, menjaga lawan salah, tidak tahu harus kemana. Jadi itulah tugas di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Kadek Arel, Donitri, dan Ferrari itu fungsinya untuk menjaga. Kalau bisa untung-untung kita bisa cetak gol saat bola mati, yaitu sebagai corner kick atau tendangan bebas. Tapi saya berharap saat kita pertandingan timnas Indonesia lawan Vietnam besok itu, kita bermain yang terbuka, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemain-pemain masing-masing. Saya sarankan juga jangan turunkan Zanadin Faris dari awal. Zanadin Faris mungkin dia kagok atau kaget lihat permainan timnas Indonesia. Saya sarankan Zanadin Faris diturunkan pada saat babak kedua. Waktu kita babak pertama starting 11 kita, saya sarankan Rivaldo Papahan sebagai DMF, sebagai box to box untuk lini tengah timnas Indonesia. Ronaldo Kuate sebagai penyerang kiri, bisa mobile, dia bisa ke kanan, bisa ke tengah. Ronaldo Kuate di tengah, bisa dia mobile sekali sisi, dan Hoki Caraka sebagai pendamping Rafael Strike di lini tengah. Mereka bisa berpindah-pindah posisi, sehingga permainan timnas Indonesia tidak mudah terbaca oleh lawan. Jadi demikianlah preview timnas Indonesia untuk menghadapi
timnas Vietnam pada lanjutan match day ketiga dalam Asia Mitsubishi Electric Cup. Demikian, semoga kita dapat meraih kemenangan. Bermain cair saja, nggak usah tegang. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Ciao.